Oke hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini saya akan sedikit quick update aja seputar salah satu meme koin yaitu Fartcoin ya, yang teman-teman rame banget nih request di kolom komen. Dan kayak biasa, sesuai janji saya kalau banyak yang request akan saya buatin untuk update dan pembahasannya secepatnya teman-teman. Dan saya tahu nih teman-teman pasti banyak yang nanyain seputar Fartcoin ini karena memang Fartcoin ini akhirnya teman-teman ini mengalami penguatan yang lumayan signifikan ya, yang mana kalau kita ukur dari bottom-nya to the top-nya atau ke yang sekarang lah ya, itu naik 100% lebih teman-teman. So congratulations mungkin buat teman-teman yang mendapatkan keuntungan dari pergerakan ini, yang mana memang untuk demand area ini itu udah saya tandai sejak jauh-jauh hari. Kalian boleh mampir ke video pembahasan Fartcoin saya juga. Dan akhirnya teman-teman, Fartcoin ini berhasil nih breakout dari supply areanya yang di sini. Which means kita akan ganti nih buat supply areanya di sini menjadi demand area teman-teman. Di sini kita akan coba ganti untuk nodes-nya jadi demand area. Nah, lebih kurang kayak gini dan kita ubah dulu warnanya. Nah, lebih kurang kayak gini teman-teman, udah kita ganti jadi demand area. Dan tentu ya, sebelum pembahasan seputar Fartcoin ini saya lanjut lebih jauh, disclaimer dulu kayak biasa. Video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research dan this is not financial advice. Nah, di sini juga saya nggak mau cuman kasih price action-nya aja atau nggak mau cuman kasih analisa seputar price action aja, tapi saya juga nanti akan coba kasih data ke teman-teman yang cukup menarik ya. Di mana awal-awal kayak biasa kita akan lihat dulu nih dari segi CMC atau coinmarketcap.com, yang mana dari segi kapitalisasi pasarnya Fartcoin per video ini saya record ada di posisi ke 105, yang mana ini saya udah sortir dari sektor memes. Dan kalau kita lihat ya, ini posisinya tepat di bawah Dogwifhat dan juga tepat di atas SPX jika kita sortir nih dari sektor meme seperti yang saya lakukan tadi. Dan kalau kita lihat dari segi price action teman-teman, ini memang Fartcoin akhirnya berhasil breakout ya dari supply area-nya yang di sini dan secara otomatis mengubahnya menjadi demand area meskipun sebelum breakout dia sempat ada testing dulu dan sempat koreksi dulu sedikit, tapi akhirnya ini berhasil breakout dan menembus area resistance ya yang ada di sini. So pertama-tama ini menjadi indikasi yang sangat positif ya buat Fartcoin, dan itu menandakan beberapa hal, di mana yang pertama itu mengindikasikan bahwasannya demand area ini cukup kuat teman-teman untuk menahan pergerakan Fartcoin, yang mana ketika dia rebound dan bounce back dari sini atau mengalami penguatan dari demand area ini, itu move-nya benar-benar akhirnya bisa mendorong harga Fartcoin untuk kembali naik lagi. Itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua juga Fartcoin ini akhirnya berhasil breakout juga dari range yang ada di sini, yang mana ini ada semacam ya quote on quote descending channel ya, dan akhirnya berhasil breakout teman-teman. Dan akhirnya juga Fartcoin ini bisa reclaim lagi nih buat area yang di sini teman-teman ya. Jadi saya akan coba juga untuk kasih beberapa probability seputar Fartcoin ini, tapi seperti biasa jangan dianggap sebagai financial advice dan juga jangan dianggap sebagai ajakan untuk berinvestasi di aset tertentu teman-teman. Nah, oke. Yang pertama, ada potensi untuk Fartcoin ini bisa aja koreksi dulu atau testing dulu nih ke demand areanya atau area supportnya sebelum nantinya melanjutkan penguatannya kembali. Dan hal tersebut itu bisa terjadi karena seperti yang kita tahu ya, Fartcoin ini baru aja breakout dari supply areanya dan sangat mungkin ada beberapa pihak atau beberapa orang yang mungkin melakukan take profit ketika memang sudah memperoleh keuntungan dari transaksinya di Fartcoin ini. Mungkin dia beli di bawah dan berencana untuk take profit di atas ini, atau mungkin ada juga beberapa teman-teman yang mungkin udah nyangkut di atas tapi melihat harga Fartcoin yang udah naik lagi, mungkin ada beberapa yang consider untuk cut loss dan sebagainya sehingga melakukan penjualan terhadap Fartcoin ini. Itu juga bisa jadi salah satu hal yang menyebabkan potensi ini bisa terjadi. Dan kalian bisa lihat nih udah mulai ada ekor ya yang cukup panjang. Kalau kita ukur ya ini mungkin beberapa persen lah ya. Nah, kalian bisa lihat nih 5-6% teman-teman, udah lumayan banget untuk tail-nya di sini. Dan teman-teman jangan heran kalau misalkan dia harus koreksi lagi atau testing dulu nih ke demand area ini. Dan konfirmasinya adalah jika dia testing ke demand area ini, hopefully demand area atau supportnya yang ada di sini itu mampu menahan pergerakan harga Fartcoin dan nggak breakdown di bawah area ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia breakdown lagi di bawah demand area ini, maka ada potensi justru terjadinya kayak gini teman-teman. Nah, jadi demand area ini akan berubah lagi jadi area supply atau jadi resistance-nya, dan itu tentu tidak jadi indikasi yang positif ya buat Fartcoin ini. Dan itu untuk potensi yang pertama. Dan jika untuk Fartcoin ini berhasil nih
let's say dia berhasil mengalami penguatan seperti ini, maka salah satu konfirmasinya untuk Farcoin ini bisa melaju ke level-level selanjutnya atau level-level resistance selanjutnya adalah dia harus bisa take over nih, paling enggak kalau teman-teman notice ya, di sini sebenarnya ada semacam ya quote on quote mini resistance lah ya, ya di kisaran sini saya gambar kasar aja. Hopefully Farcoin bisa breakout untuk area tersebut sehingga dia bisa testing nih ke supply area atau resistance yang cukup major di atas sini, teman-teman. Terlepas dari apakah nanti dia akan terkoreksi dulu atau, seperti apa atau mungkin bisa langsung breakout, kita nggak ada yang pernah tahu. Tapi paling nggak, dengan Farcoin bisa testing lagi ke supply area ini, maka itu harusnya menunjukkan indikasi yang cukup positif nih buat Farcoin ini. Itu untuk posibilitas yang pertama. Namun seperti yang tadi saya katakan, kita harus coba buka ruang terhadap berbagai potensi dan probability lain, bahwasannya tetap ada potensi teman-teman untuk Farcoin ini bisa kembali bearish ya, yang mana Farcoin ini baru bisa kita katakan kembali bearish adalah jika buat Farcoin ini, gagal mempertahankan atau gagal holding ya di demand area ini, yang mana mungkin aja tekanan jualnya ternyata terlalu kuat atau selling pressure-nya terlalu besar teman-teman, lebih kurang seperti itu, dan Farcoin harus breakdown lagi di bawah demand area ini. Dan seperti yang tadi saya katakan, ini jadi indikasi yang cukup buruk karena dengan di breakdown-nya demand area ini, dia akan jadi area resistance lagi atau penghalang lagi buat Farcoin, dan justru looks-nya nanti akan kelihatannya kayak gini teman-teman. Jadi, looks-nya justru akan terlihat kayak gini. Nah, jadi looks-nya malah akan semacam terlihat, menurun ya teman-teman ya, dari yang sebelumnya teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Jadi tentu itu bukan looks yang bagus secara pas section, dan juga jika dia breakdown dari demand area ini, maka justru potensi selanjutnya adalah dia akan mengejar ke level demand area di bawah sini lagi, dan tentu ya itu tidak diharapkan oleh para holder dari, Farcoin ini gitu. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan kalau misalkan kita coba lihat dari data lainnya ya seputar Farcoin ini, di sini kita coba intip dulu datanya dari CoinGlass teman-teman. Nah, lebih kurang seperti ini. Yang menarik dari Farcoin ini adalah kalian bisa notice ya, buat volumenya ini gede banget loh teman-teman. Jadi kalian bisa coba bandingin sama beberapa meme coin lainnya. Ini Farcoin, sepenglihatan saya adalah salah satu yang cukup besar, yaitu di angka 1,33 billion of dollar teman-teman untuk volume perdagangannya. Dan itu sangat besar ya untuk, Farcoin ini sendiri atau untuk, meme coin ini sendiri, di mana kalau teman-teman notice kan sebenarnya liquidity lagi nggak ke meme coin nih, tapi Farcoin ini salah satu meme coin yang cukup dapat atensi ya dari para pelaku pasar gitu. Dan bahkan dalam 24 jam terakhir ini yang terlikuidasi tuh cukup banyak teman-teman, di angka 2,94 million of dollar ya, itu gede banget untuk, meme coin yang mana kita tahu kan, makroekonomi sedang tidak oke sebenarnya, tapi Farcoin masih bisa mendapatkan, volume yang sebesar ini, itu cukup menakjubkan ya teman-teman ya, untuk Farcoin ini, yang artinya atensi pasar atau atensi dari para pelaku pasar itu masih, into ke Farcoin ini atau masih banyak yang tertarik ke Farcoin ini, lebih kurang kayak gitu. Dan kalau kita lihat dari segi analitik, nah lebih kurang seperti ini ya, kalian bisa notice bahwasannya Farcoin akhirnya teman-teman di bulan Maret ini, menghasilkan return yang sangat fantastis, yaitu di angka plus 70,1% teman-teman, dan ini akhirnya, melampaui ya negatifnya yang di bulan Februari sebelumnya, yaitu minus 66% sekian. Dan di bulan Maret ini kita baru, per video ini saya record ada di tanggal 23 Maret ya, tapi mari kita lihat apakah closing-nya di bulan Maret ini akan lebih positif dari yang sekarang atau justru akan, menurun sedikit nih buat, performa bagusnya dari Farcoin. Let's see untuk Farcoin ini akan jadi seperti apa di akhir kuartal 1 nanti. Dan yang juga menarik adalah, next-nya ini kita akan masuk ke kuartal kedua di bulan April teman-teman, untuk sebagai bulan awalnya, dan ini akan menarik karena kita belum punya sama sekali data di kuartal 2 untuk Farcoin ini. Dan let's see juga ya gimana performa dari Farcoin ini di di kuartal kedua mendatang teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan coba nih teman-teman tulis nih pendapat kalian seputar Farcoin di kolom komen di bawah, dan juga saya pengen tahu apakah teman-teman itu pada hold dari Farcoin ini, dan teman-teman punya barangnya atau enggak, dan lagi voting profit atau voting loss nih. Feel free, kasih tahu saya di kolom komentar di bawah teman-teman. Dan kayak biasa juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget feel free buat tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena sesuai janji saya, kalau misalkan banyak yang tertarik atau banyak yang minat nih sama, koin yang kalian request, seperti Farcoin ini akan saya usahakan buat bahas cepatnya teman-teman. Jadi lebih kurang kayak gitu ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.